Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kikan Yoganika Kausa dari kelas 5A dengan NPM 024 akan memaparkan hasil tugas dari praktikum ketiga statistika dengan skripsi pertama dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi balita di Kelurahan Mumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta pada tahun 2017. Desain penelitian ini yakni analitik observasional. Penelitian ini mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi balita di Kelurahan Mumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta. Desain penelitian ini adalah cross-sectional, yaitu pengamatan, pengukuran, pencatatan terhadap setiap variabel bebas dan variabel terikat yang dilakukan secara bersamaan, dan pengukuran dilakukan hanya sekali terhadap subjek penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di 3 RW di Kelurahan Mumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, yaitu RW 1, RW 3, dan RW 9. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi balita di Yogyakarta tahun 2011 sampai 2015, didapatkan data bahwa prevalensi gizi lebih sudah mengalami penurunan, namun masih 4% dari seluruh balita yang diukur. Sedangkan balita yang mengalami gizi buruk cenderung tetap dari tahun ke tahun. Melihat kejadian tersebut, diperlukan penanganan intensif dengan pemasangan gizi ganda di atas, baik untuk balita sangat kurus maupun balita gemuk di Kelurahan Mumijo. Waktu pengambilan data yakni pada bulan Februari tanggal 6 2018 sampai tanggal 9 Februari 2018. Jumlah dan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik cluster sampling. 25 sampel diambil dengan cara mengundi 13 wilayah RW yang ada di Kelurahan Mumijo. Selanjutnya, setelah terpilih 3 RW dari hasil pengundian, sebanyak 75 orang sampel penelitian tersebut diambil secara acak. Kemudian ada definisi operasionalnya. Ada 5 variabel. Variabel yang pertama yakni variabel pendapatan. Definisi operasionalnya yakni jumlah pendapatan tetap dan sampingan dari kepala keluarga, ibu, dan anggota keluarga dalam 1 bulan. Alat ukurnya ini kuesioner. Hasil ukurnya ini tinggi atau rendah. Jika tinggi itu berarti lebih dari UMK Kota Yogyakarta, yakni 1.700.000 rupiah. Kemudian untuk rendah yakni di bawah UMK Kota Yogyakarta, dan skala datanya yakni ordinal. Kemudian yang kedua ada variabel pekerjaan. Yang pertama ada status pekerjaan ibu. Definisi operasionalnya yakni status pekerjaan ibu yang mempengaruhi perhatian ibu dalam pemberian makan anak berkurang berkaitan dengan lamanya seorang bekerja dalam sehari-hari. Alat ukurnya kuesioner, skala data nominal, dan hasil ukurnya yakni tidak bekerja atau bekerja. Kemudian ada variabel pendidikan. Definisi operasionalnya yakni jenjang pendidikan formal tinggi yang telah diselesaikan berdasarkan pengakuan responden. Alat ukurnya kuesioner, skalanya ordinal. Kemudian hasil ukurnya tinggi untuk tamatan pendidikan tinggi, menengah. Yang kedua adalah menengah, yang ketiga adalah dasar SD atau SMP. Kemudian yang variabel keempat ada tingkat pengetahuan tentang gizi. Definisi operasionalnya yakni tingkat kemampuan responden untuk menjawab dengan benar pertanyaan terkait gizi untuk balita yang diperoleh dari kuesioner. Skala datanya yakni ordinal. Hasil ukurnya ini baik jika menjawab 76-100% dari pertanyaan, cukup untuk 56-75%, kurang itu kurang dari 56%. Kemudian variabel yang kelima yakni status gizi balita. Definisi operasionalnya yakni keadaan gizi balita berdasarkan kesesuaian hasil penimbangan yang dinilai menggunakan indeks antropometri berat badan menurut tabel berat badan per umur yakni WHO. Untuk skala datanya yakni ordinal. Hasil ukurnya ini gizi baik jika Z-score lebih besar sama dengan min 2 SD sampai plus 2 SD. Gizi kurang yakni kurang dari min 2 SD sampai lebih dari min 3 SD. Kemudian gizi lebih, Z-score-nya ini plus 2 SD. Gizi buruk yakni nilainya kurang dari min 3 standar deviasi. Lanjut ke skripsi yang kedua. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan. Studi kasus di wilayah kerja Puskesmas Kedung Tuban, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora. Desain penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif analitik observasional dengan desain case control. Merupakan studi observasional yang menilai hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara menentukan kelompok orang yang sakit dan kelompok orang yang tidak sakit, lalu membandingkan frekuensi paparan pada kedua kelompok tersebut. Lokasi penelitian dan alasan pemilihan lokasi.
Lokasi penelitian berada di Puskesmas Gunung Tuban, Kecamatan Gunung Tuban, Kabupaten Blora. Alasan memilih lokasi karena pada tahun 2019 kasus stunting di sana 624 kasus yang terdiri dari 418 kasus terjadi pada usia 24 sampai 59 bulan dan 206 kasus pada usia 0 sampai 23 bulan. Kasus stunting yang terjadi tersebar merata di seluruh daerah wilayah kerja Puskesmas Gunung Tuban. Puskesmas Gunung Tuban memiliki jumlah kasus yang paling tinggi bila dibandingkan dengan 25 puskesmas lainnya. Menurut WHO, jika terdapat presentasi kasus stunting di atas 20%, maka dianggap sebagai masalah kesehatan yang harus segera mendapatkan penanganan. Waktu pengambilan datanya pada tahun 2019 bulan Oktober, jumlah dan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah non-random sampling dengan metode purposive sampling. Pengambilan sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui melalui studi pendahuluan. Pada penelitian ini, sampel dibagi menjadi dua, yaitu sampel kasus dan sampel kontrol. Berdasarkan perhitungan dengan rumus di atas, sampel yang diperlukan adalah 58 sampel per kelompok kontrol dan kelompok kasus, sehingga total sampel yang dibutuhkan ada 116 balita. Untuk definisi operasionalnya itu ada 18 variabel sesuai variabelnya. Yang pertama itu variabel stunting. Definisinya yakni stunting merupakan suatu kondisi di mana terjadi gagal tumbuh pada anak disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Alat ukurnya yakni kuesioner, skala datanya ordinal, kategorinya yakni stunting, Z-score kurang dari -2 SD dan tidak stunting, yakni lebih dari -2 SD. Kemudian ada yang kedua, riwayat pemberian asli eksklusif, merupakan pemberian ASI saja tanpa adanya penambahan cairan lainnya baik itu susu formula, air putih, air jeruk, madu dan ataupun makanan tambahan lainnya hingga bayi mencapai usia 6 bulan. Skala datanya ini ordinal, alat ukurnya ini kuesioner, kategorinya ya ini tidak jika kurang dari 6 bulan pemberian ASI, ya jika mulai usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian ada riwayat IMD, inisiasi menyusu dini adalah meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu dalam waktu 1 jam setelah kelahiran. Skala datanya ordinal, hasil ukurnya yakni ya jika bayi diletakkan di atas dada ibu selama 1 jam setelah melahirkan. 2 untuk tidak jika bayi tidak diletakkan di atas dada ibu setelah melahirkan. Kemudian variabel yang keempat ada pemberian MPASI, pemberian makanan penapis setelah bayi berusia 6 bulan walaupun di dalam ketentuan masih harus menyusu sampai usia 2 tahun. Hasil ukurnya yakni tidak baik jika diberikan saat balita berusia kurang dari 6 bulan, baik jika diberikan saat balita berusia lebih dari 6 bulan. Skala datanya yakni ordinal. Kemudian yang kelima adalah usia ibu saat hamil, merupakan usia di mana perempuan mengalami kehamilan pertama kali. Hasil ukurnya yakni berisiko jika kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, tidak berisiko jika 20 sampai 35 tahun. Skala datanya adalah ordinal.